Saya bayar kamu untuk menjaga ibu saya. Tapi apa ini kamu lakukan pada ibu saya? Kau membuatnya menangis? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah rumah besar yang tampak tenang dari luar, seorang ibu tua yang buta sering menangis diam-diam setiap malam. Putranya adalah seorang polisi. Tegas, disiplin, terlatih menghadapi kejahatan. Namun satu hal tidak pernah bisa ia hadapi. Tangisan ibunya sendiri. Saat seorang gadis muda datang untuk merawat sang ibu, semuanya terlihat baik-baik saja. Sampai suatu malam, sang polisi memeriksa rekaman CCTV. Dan apa yang ia lihat di layar itu membuat seluruh keyakinannya runtuh. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan yang tenang. Halamannya luas, pagar besinya tinggi dan terawat. Cat temboknya masih bersih dengan warna krem lembut. Pohon-pohon hias berjajar rapi di sisi halaman, dan kolam kecil di depan rumah memantulkan cahaya matahari sore dengan tenang. Dari luar, siapapun akan mengira rumah itu adalah tempat yang hangat, tempat keluarga berkumpul, tempat tawa tumbuh setiap hari. Namun begitu melangkah masuk, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan rumah yang buruk, bukan rumah yang gelap. Semua tertata rapi. Lantai mengilap. Sofa empuk tersusun rapi. Tirai jendela bersih, membiarkan cahaya sore masuk dengan lembut. Bahkan aroma teh hangat masih sering tercium di ruang tengah. Namun ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Keheningan. Keheningan yang terlalu dalam untuk rumah sebesar itu. Di ruang tengah, seorang wanita tua duduk di kursi empuk menghadap jendela besar. Rambutnya disanggul rapi. Bajunya bersih dan sederhana. Wajahnya tenang, namun matanya kosong. Tatapannya tidak menangkap apapun dari dunia di depannya. Tuhan telah mencabut fungsi penglihatannya. Ia adalah Bu Yani, ibu dari seorang polisi bernama Firhan. Bu Yani tidak pernah meminta banyak. Ia jarang mengeluh. Ia masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda pelan dengan suara lembutnya. Namun siapapun yang duduk lebih lama di dekatnya akan merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah hatinya selalu menunggu. Sore itu, Bu Yani ditemani oleh pengurusnya. Seorang wanita parubaya yang telah bertahun-tahun merawatnya. Mereka duduk berhadapan di ruang makan. Secangkir teh hangat mengepul pelan di atas meja. Bu, tehnya sudah dingin. Saya buatkan yang baru ya. Bu Yani tersenyum. Tidak apa-apa. Yang ini masih terasa hangat. Pengurus itu terdiam sejenak. Tangannya menggenggam ujung celemek. Napasnya ditarik pelan, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang berat untuk diucapkan. Bu Yani. Iya. Saya mau bicara sebentar. Nada suara itu berbeda. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Bu Yani mengangguk. Ada apa? Pengurus itu menunduk. Suaranya sedikit bergetar, namun masih tertahan. Anak saya akan melahirkan minggu ini. Kondisinya lemah. Saya harus mendampinginya. Saya ingin izin untuk mengundurkan diri. Bu Yani terdiam. Wajahnya tetap tenang. Oh begitu. Iya, Bu. Saya sudah bicara dengan Firhan. Saya minta maaf karena harus meninggalkan ibu. Bu Yani tersenyum tipis. Kamu sudah lama di sini. Akulah yang berterima kasih. Kamu bisa pergi. Urus anakmu baik-baik. Pengurus itu menahan air mata. Ia tahu, Bu Yani selalu berbicara seperti itu. Tidak pernah menahan siapapun. Tidak pernah mempersulit siapapun. Tak lama kemudian, langkah kaki tegas terdengar dari arah pintu depan.
Firhan baru pulang. Firhan itu dikenal sebagai polisi muda yang disegani. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan sorot matanya selalu tajam. Di kantor, ia jarang tersenyum. Di lapangan, perintahnya tegas dan tak terbantahkan. Banyak yang menghormatinya, sebagian takut padanya. Namun tak ada satupun yang benar-benar mengenal isi hatinya. Seragam polisinya masih melekat rapi di tubuhnya. Wajahnya lelah, namun sorot matanya tetap tenang. Ia menghampiri ibunya, lalu menoleh pada pengurus itu. Bu, Pak Firhan, saya sudah pikirkan. Tidak apa-apa. Urus anak ibu. Keluarga lebih penting. Pengurus itu mengangguk dengan mata berkaca. Terima kasih, Pak. Sore itu, pengurus lama sudah meninggalkan rumah besar itu. Pintu ditutup perlahan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Firhan berdiri cukup lama di ruang tengah. Ia menatap sekeliling rumah. Rumah yang luas, bersih, dan terawat. Namun terasa terlalu kosong untuk ditinggali hanya oleh 2 orang. Ia menoleh ke arah ibunya. Seakan tahu tatapan itu, Bu Yani bicara. Nak, ibu tidak apa-apa sendirian malam ini. Bu Yani tersenyum. Ibu bisa berjalan. Ibu masih bisa duduk sendiri. Tidak usah khawatir. Firhan mengangguk, tapi dadanya terasa berat. Malam itu, rumah besar itu kembali sunyi. Lampu-lampu di ruang tengah sudah dimatikan, menyisakan satu lampu kecil di sudut lorong yang menyala redup. Dari luar, rumah itu tampak tenang, bahkan megah. Namun di dalamnya, ada kelelahan yang tidak terlihat. Firhan berdiri di depan kamar ibunya cukup lama. Pintu kamar Bu Yani tertutup setengah. Dari dalam, terdengar suara napas pelan yang teratur. Ibunya sudah tertidur. Firhan tidak masuk. Ia hanya berdiri, memastikan bahwa napas itu stabil, tidak tersengal, tidak berat. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan menuju ruang kerja kecil di ujung rumah. Ruang itu rapi. Meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi berkas. Rak buku berdiri di sudut. Lampu meja dinyalakan, memancarkan cahaya kuning hangat. Firhan duduk. Ia membuka ponselnya. Layar menyala. Nama pertama yang ia hubungi adalah seorang rekan lama. Nada sambung terdengar. Halo. Oh, Han. Ada apa malam-malam? Firhan menatap kosong ke dinding di depannya. Aku butuh orang. Orang bagaimana? Pengurus. Hening sejenak di seberang sana. Untuk siapa? Ibuku. Nada suara Firhan turun. Ibuku butuh ditemani. Rekannya menghela napas pelan. Kamu jarang minta tolong. Firhan tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku tidak ingin ibu kesepian. Seperti apa yang kamu cari? Firhan berpikir sejenak sebelum menjawab. Seseorang yang bisa tinggal di rumah. Iya. Tenang. Oke. Tidak cerewet. Siap. Dan tidak mudah panik. Di ujung sana terdengar suara pulpen digerakkan. Ada syarat lain. Firhan terdiam sejenak. Beritahu kalau ibuku buta. Jadi seseorang itu harus bisa menjaganya dengan baik. Suara di seberang langsung berubah lebih serius. Baik. Dan Firhan menarik napas. Ibuku sering diam lama. Kadang hanya ingin ditemani tanpa banyak bicara. Aku mengerti. Firhan menunduk. Aku tidak ingin ibu merasa seperti merepotkan. Kalimat itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Rekannya tidak langsung menjawab. Han. Iya. Kamu anak yang baik. Firhan menutup mata sejenak. Aku hanya ingin ibu tenang. Besok aku carikan. Terima kasih. Panggilan ditutup. Firhan meletakkan ponselnya di atas meja. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit ruangan. Jam dinding berdetak pelan. 1 menit berlalu. 2 menit. Firhan berdiri. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air putih,
lalu berdiri di depan jendela besar yang menghadap taman belakang. Lampu taman menyala redup. Bangku kayu tampak kosong. Dulu, tempat itu selalu ramai. Firhan menunduk. Ibu mungkin bilang semua baik-baik saja, tapi aku tahu ibu tidak ingin sendirian. Ia kembali ke kamarnya. Sebelum tidur, ia menulis sesuatu di kertas kecil dan meletakkannya di meja samping tempat tidur ibunya. Tulisan tangan sederhana. Bu, kalau besok ada orang baru di rumah, itu karena Firhan ingin ibu tidak sendirian. Ia keluar kamar, menutup pintu perlahan. Malam itu, Firhan tidur dengan gelisah. Namun untuk pertama kalinya, keputusannya diambil bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa takut kehilangan yang tidak lagi ingin ia pendam. Keesokan paginya, saat matahari belum terlalu tinggi, bel rumah berbunyi. Rekannya bilang dia sudah menemukan orang yang cocok untuk mengurus ibunya, dan dia siap datang hari ini juga. Firhan membukakan pintu dan berjalan ke arah pagar. Di sana, di depan pagar berdiri seorang gadis muda. Rambutnya diikat sederhana. Bajunya rapi namun polos. Ia membawa tas kecil di tangan kanan. Wajahnya tenang, matanya sedikit menunduk. Selamat pagi, Pak. Saya Dewi. Suaranya lembut. Jus, tidak gugup. Firhan mengangguk. Masuk. Dewi melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya sempat menyapu halaman luas rumah itu, lalu menunduk kembali. Firhan mulai bicara. Suaranya tenang tapi jelas. Ibu saya ada di dalam. Penglihatannya sudah tidak ada. Jadi kamu harus selalu bicara lebih dulu sebelum menyentuh. Dewi mengangguk. Baik, Pak. Ibu saya tidak suka suara keras. Iya. Kalau ibu diam lama, jangan dipaksa bicara. Firhan berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada lebih rendah. Dan jangan merasa terbebani. Dewi mengangkat wajahnya sedikit. Maksudnya, Pak. Firhan menatapnya lurus. Ibu saya bukan orang yang suka merepotkan. Kalau ibu bilang cukup, berarti cukup. Dewi menelan ludah. Saya mengerti. Firhan menarik napas pelan. Tugasmu sederhana. Ia mulai menyebutkan satu persatu, tidak tergesa. Membantu makan. Menyusun obat. Menemani berjalan pelan di dalam rumah atau taman. Dan Firhan berhenti lagi. Menemani ibu duduk kalau ibu ingin teman. Dewi mengangguk berkali-kali. Saya bisa, Pak. Firhan menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan. Kamu tidak perlu jadi apa-apa. Hanya jadi orang baik. Kalimat itu membuat Dewi terdiam. Ia menunduk lebih dalam. Saya akan berusaha. Firhan membawa gadis itu masuk ke dalam rumah. Langkah Dewi berhenti di ruang tengah. Ia berdiri canggung, memegang tas kecil di depan tubuhnya, seolah takut salah melangkah di rumah yang terlalu luas baginya. Firhan menutup pintu, lalu menoleh. Kamu bisa letakkan tas di situ dulu. Dewi mengangguk cepat. Iya, Pak. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh keheningan rumah. Firhan memperhatikan caranya berjalan. Langkahnya hati-hati, tidak menyeret kaki, tidak menoleh ke sana kemari berlebihan. Gadis itu seperti berusaha mengecilkan dirinya di ruang yang terlalu besar. Di ruang tengah itu, Bu Yani duduk seperti biasa. Dewi menghampiri pelan. Selamat pagi, Bu. Bu Yani menoleh ke arah suara itu. Senyumnya mengembang. Pagi. Suaramu lembut. Dewi tersenyum kecil. Saya Dewi, Bu. Mulai hari ini saya menemani Ibu. Oh begitu. Terima kasih sudah datang. Hari itu berjalan tenang. Dewi membantu Bu Yani makan. Menyusun obat. Menuntunnya berjalan pelan menyusuri ruang tamu. Tidak terburu-buru. Tidak banyak bicara. Setiap gerakannya hati-hati. Firhan mengamati dari kejauhan. Tidak ada hal aneh. Tidak ada kesedihan. Bu Yani bahkan tertawa kecil saat Dewi salah menyebut nama tanaman di halaman. Sore itu, mereka duduk di teras belakang. Angin sepoi-sepoi. Matahari turun perlahan.
Firhan berdiri di dekat pintu kaca, memperhatikan ibunya dan gadis itu duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya setelah lama, rumah besar itu terasa sedikit lebih hidup. Dan Firhan tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari ini merupakan hari ketiga sejak Dewi bekerja di rumah itu. Firhan merasa tenang. 3 hari dia memperhatikan. Dewi lakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan sangat baik. Dia menjadi tenang kalau dia harus bekerja di kantor. Pagi itu di kantor, suasana berjalan seperti biasa. Ruangannya rapi, map-map tersusun. Layar komputer menyala dengan laporan kasus yang belum selesai. Beberapa anggota polisi lalu lalang, memberi salam singkat saat melewati mejanya. Firhan duduk di kursinya, membuka berkas, membaca dengan fokus. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya berada di ruangan itu. Sesekali ia melirik ponselnya. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Itu cukup baginya. Pak Firhan. Seorang anggota menghampiri. Rumah aman, Pak. Firhan mengangguk pelan. Iya. Ia kembali menunduk pada berkas. Dalam hatinya, ada rasa lega yang jarang ia rasakan. 3 hari. Tidak lama memang, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa keputusannya tidak salah. Ia teringat wajah ibunya yang tenang. Cara Dewi menuntunnya berjalan. Suara ibunya yang terdengar lebih ringan saat berbicara. Firhan menghela napas pelan. Mungkin ini awal yang baik. Hari itu dia bekerja dengan lebih tanag karena yakin ibunya akan baik-baik saja, selagi ada Dewi di sisinya. Sore menjelang malam, Firhan menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Langkahnya mantap saat keluar dari kantor. Udara malam menyambutnya dengan sejuk. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu pintu rumah terbuka, Firhan langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah itu sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang berat. Firhan melepas sepatunya perlahan. Langkahnya tertahan saat mendengar suara dari arah kamar ibunya. Suara napas yang tidak teratur. Firhan berjalan cepat. Ia membuka pintu kamar. Ibunya duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam ujung selimut. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menangis. Tanpa suara. Tanpa isak. Air mata jatuh satu demi satu. Seolah hatinya sedang meluap namun tak mampu menjerit. Ibu. Firhan berlutut di hadapannya. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu ibunya. Ibu kenapa? Bu Yani menggeleng pelan. Tangisnya tidak berhenti. Ibu tidak apa-apa. Tapi ibu menangis. Ibu tolong jangan menangis lagi. Bu Yani menghela napas panjang. Suaranya lirih. Hati ibu terasa penuh. Firhan terdiam. Kata itu menghantamnya lebih keras daripada jeritan. Penuh oleh apa? Oleh siapa? Ia tidak tahu. Firhan menoleh ke arah Dewi yang berdiri beberapa langkah di belakang. Gadis itu menunduk. Tangannya saling menggenggam. Wajahnya tenang, tapi matanya terlihat berkaca. Kamu melakukan apa pada ibu saya? Nada Firhan dingin. Tertahan. Dewi menggeleng pelan. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Lalu kenapa ibu saya seperti ini? Firhan berdiri. Dadanya naik turun. Ia takut. Sangat takut saat melihat ibunya kembali menangis. Itu membuat dirinya seolah diseret kembali ke masa lalu yang kelam. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Dan pada saat itulah, Bu Yani berbicara. Firhan. Nada suaranya berubah. Tidak keras. Tidak marah. Namun tegas. Firhan menoleh cepat. Jangan bicara begitu. Firhan membeku. Ibu. Dia tidak menyakiti ibu. Bu Yani mengangkat wajahnya sedikit. Tangannya bergerak ke udara. Mencari. Firhan refleks menuntun tangan itu. Hingga menyentuh tangan Firhan. Begitu jemari renta itu menyentuh tangan Firhan, Bu Yani langsung menggenggamnya. Erat. Seolah takut dilepas. Ibu yang menangis. Bu Yani berkata pelan. Namun jelas. Bukan karena Dewi.
Firhan menelan ludah. Lalu kenapa, Bu? Bu Yani menarik napas panjang. Ibu benar-benar tidak apa-apa. Nak. Firhan mengepalkan tangan. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia takut. Takut ibunya kembali jatuh dalam kesedihan lama. Takut tangisan ini membawa ibunya kembali ke masa gelap yang dulu merenggut penglihatannya. Malam itu, Firhan tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja. Lampu meja menyala terang. Di hadapannya, layar komputer menampilkan rekaman CCTV rumah. Tangannya berhenti sesaat di atas mouse. Ia menarik napas dalam. Jika ada sesuatu, ia akan menemukannya. Melihat ibunya tadi yang menangis, membuatnya mencurigai gadis itu. Padahal tadi pagi dia baru saja memuji gadis itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya? Rekaman hari pertama diputar. Sudut kamera memperlihatkan ruang makan. Meja kayu panjang. Kursi empuk. Dewi berdiri di samping ibunya, membawa mangkuk. Firhan mendekat ke layar. Dewi seperti menyebut nama ibunya terlebih dahulu sebelum menyentuh. Meminta izin. Baru setelah itu ia menyuapkan makanan. Pelan. Tidak memaksa. Tangannya tidak gemetar. Tidak terburu-buru. Bu Yani mengunyah perlahan. Firhan menyipitkan mata. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada gerakan kasar. Tidak ada wajah tertekan. Ia memajukan rekaman. Dewi menuntun ibunya ke kursi. Satu tangan menopang siku. Satu lagi menahan punggung kursi agar tidak bergeser. Saat ibunya hampir salah arah, Dewi segera memperbaiki posisi tanpa menarik paksa. Firhan mengernyit. Di sini semua baik. Ia bergumam. Klik. Hari kedua. Pum sama. Dewi mengajak ibunya berjalan di taman. Mereka duduk di bangku kayu. Bu Yani tersenyum. Bahkan tertawa kecil. Tidak ada indikasi Dewi akan melakukan kejahatan pada ibunya. Saat ia memperbesar layar pun, Dewi tidak menggenggam. Ia hanya menempelkan punggung tangannya ke tangan Bu Yani, memberi isyarat arah. Bu Yani yang lebih dulu meraih. Mereka duduk. Beberapa detik hanya diam. Lalu Bu Yani tersenyum. Firhan membeku. Itu senyum yang jarang ia lihat. Senyum kecil, tapi nyata. Beberapa menit kemudian, bahu Bu Yani bergerak. Ia tertawa kecil. Dewi menunduk sedikit, ikut tersenyum, tapi tidak tertawa keras. Firhan bersandar ke kursinya. Ini tidak masuk akal. Firhan semakin bingung. Ia memajukan rekaman ke hari ini. Sore hari, taman belakang. Bu Yani dan Dewi duduk berdampingan. Matahari condong ke barat. Cahaya sore menyelimuti mereka dengan warna keemasan. Firhan mencondongkan tubuhnya ke layar. Tidak ada suara di rekaman. Namun gerakan mereka terlihat jelas. Bu Yani yang buta duduk tegak. Tangannya bergerak pelan. Mencari. Dewi mendekatkan diri. Tangannya ditangkap oleh jemari renta itu. Genggamannya gemetar. Lalu, perlahan, jemari Bu Yani naik menyentuh wajah Dewi. Bukan ragu. Bukan takut. Sentuhan itu penuh keyakinan. Lalu tiba-tiba, Bu Yani menangis. Tangis yang selama ini Firhan tak ingin dengar lagi. Kini ia lihat dengan jelas. Bu Yani memeluk Dewi. Tangannya memeluk erat seolah takut kehilangan. Dewi tidak melawan. Ia membalas pelukan itu. Wajahnya menunduk di bahu Bu Yani. Firhan membeku. Napasnya tertahan. Ia mundur sedikit dari layar, seolah apa yang ia lihat terlalu dekat untuk diterima. Tidak ada kekerasan, tidak ada bentakan, tidak ada luka. Yang ada hanya tangisan. Tangisan yang tidak berasal dari rasa sakit. Firhan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan malam itu, di ruang kerja rumah besar yang sunyi, Firhan sadar bahwa ia telah salah menilai. Tangisan ibunya bukan karena disakiti, melainkan karena sesuatu dari masa lalu telah disentuh kembali. Pagi itu datang lagi. Rumah besar itu kembali diselimuti cahaya lembut. Sinar matahari masuk melalui jendela tinggi, memantul di lantai yang mengilap. Dari luar, segalanya terlihat normal. Tidak ada yang berubah.
Tidak ada yang rusak. Namun bagi Firhan, pagi itu terasa berbeda. Ia hampir tidak tidur semalaman. Bayangan rekaman CCTV terus berputar di kepalanya. Pelukan ibunya. Tangisan itu. Sentuhan jemari renta yang begitu yakin menyentuh wajah Dewi. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada luka. Hanya emosi yang terlalu dalam untuk dipahami. Firhan berdiri di depan kamar ibunya cukup lama sebelum akhirnya mengetuk pelan. "Ibu." Suara dari dalam terdengar lirih. "Masuk." Firhan membuka pintu. Bu Yani duduk di tepi tempat tidur. Rambutnya disisir rapi oleh Dewi. Gadis itu berdiri di samping, menunduk hormat saat melihat Firhan masuk. "Saya mau bicara dengan ibu." Dewi melangkah mundur. "Saya di luar, Pak." Pintu ditutup perlahan. Tinggallah Firhan dan ibunya di dalam kamar yang sunyi. Firhan duduk di depan ibunya. Tangannya menggenggam tangan Bu Yani dengan hati-hati. Ia menarik napas panjang, berusaha menata suaranya agar tetap tenang. "Ibu, semalam ibu menangis lagi." Bu Yani terdiam. Firhan melanjutkan. "Ibu tahu, ibu tidak boleh terlalu lama menangis." Itu membuat Firhan sangat takut. "Dokter bilang dulu mata ibu." Suaranya tertahan. Ibu kehilangan penglihatan karena terlalu lama larut dalam kesedihan. Dan terlalu lama menangis. Bu Yani menarik tangannya pelan. Bahunya mulai bergetar. "Ibu tidak bermaksud. Ibu tidak apa-apa. Ibu tenang dulu." Firhan mengusap punggung tangan ibunya perlahan. Firhan hanya ingin tahu. Apa yang Dewi lakukan sampai ibu seperti itu? Apa yang kalian bicarakan kemarin sore? Bu Yani terdiam cukup lama. Napasnya tidak teratur. Lalu air mata kembali jatuh. Firhan panik. "Ibu, jangan menangis." Ibu dengar Firhan. Tarik napas pelan. Bu Yani mengangguk kecil, berusaha menahan tangis. Namun air mata itu tetap mengalir. "Hati ibu sakit, Han." "Sakit bagaimana?" "Bukan sakit karena terluka." Bu Yani menggeleng pelan. Hati ibu seperti dipeluk oleh sesuatu yang sudah lama hilang. Firhan membeku. Bu Yani menelan ludah. Suaranya bergetar. "Dia mirip sekali." "Mirip siapa, Bu?" Bu Yani memejamkan matanya. Lalu bibirnya bergerak pelan, hampir seperti bisikan. "Adik perempuanmu." Firhan merasa dadanya runtuh. Nama itu. Nama yang tidak pernah lagi disebut selama lebih dari 20 tahun. Wajahnya seperti wajah kecil adikmu dulu, yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Sangat mirip. Ibu tidak mungkin bisa melupakannya. Ibu memang tidak bisa melihatnya, tapi ibu bisa merasakannya. Wajahnya yang begitu ibu rindukan. Farhan masih terdiam. "Ibu ingin sekali percaya." Bu Yani melanjutkan dengan suara lirih. "Ingin percaya bahwa dia memang adikmu." Firhan menunduk. Tangannya mengepal. "Tapi ibu tahu itu tidak mungkin." "Kenapa, Bu?" Ibu pernah bertanya padanya. Dia bilang orang tuanya sangat menyayanginya. Dia dibesarkan dengan baik. Dia bukan anak ibu. Bu Yani tersenyum getir di sela air mata. "Tidak mungkin dia anak ibu, Han." Firhan tidak menjawab. Ia tidak mampu. Bu Yani mengusap pipinya sendiri. "Tapi ibu bahagia." Firhan mengangkat wajahnya. "Bahagia?" "Iya." Bu Yani mengangguk. Walaupun dia bukan putri ibu, kehadirannya mengobati rindu ibu. Kata-kata itu menghantam Firhan tanpa ampun. Dunia yang selama ini ia pijak terasa goyah. Selama ini ia mengira tangisan itu adalah luka yang disayat kembali. Ia mengira Dewi telah menyakiti ibunya. Ia mengira dirinya harus melindungi. Namun kenyataannya, gadis itu justru membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pintu kenangan. Dan di balik pintu itu, masa lalu kembali hidup. Ingatan Firhan melompat jauh ke belakang. Belasan tahun lalu. Rumah ini tidak sesunyi sekarang. Taman belakang dipenuhi suara tawa kecil. Seorang anak perempuan berlari di rumput dengan rambut tergerai. Gaunnya berwarna cerah. Tawanya ringan,
jernih. Jangan jauh-jauh. Bu Yani muda duduk di bangku taman sambil merajut. Dengan mata yang masih bisa melihat dengan jelas, matanya sesekali mengawasi anak kecil itu. Firhan kecil berdiri tak jauh, bermain dengan bola. Anak perempuan itu tertawa, berlari mengitari pohon, lalu bersembunyi sebentar di balik semak. Ibu. Ia memanggil. Bu Yani tersenyum. Iya. Jangan nakal. Hanya sepersekian detik. Bu Yani menunduk mengambil benang rajut yang jatuh. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, taman itu kosong. Adek. Ia memanggil. Tidak ada jawaban. Ibu. Firhan kecil menoleh. Adek kemana? Bu Yani berdiri. Suaranya mulai gemetar. Adek. Ia berlari. Menyibak semak. Mengitari pohon. Pagar belakang terbuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan Bu Yani sampai keluar pagar dan berteriak memanggil gadis kecil itu. Wajahnya sudah panik, ketakutan. Namun tidak ada jawaban menyahut panggilannya. Teriakannya malah membuat warga-warga berkumpul. Bu Yani menangis. Semua warga ingin membantu mencari. Pencarian dimulai. Teriakan memenuhi rumah. Warga berkeliling. Polisi dipanggil. Hari berganti malam. Bu Yani pikir mungkin dia bersembunyi dan pasti akan kembali, tapi anak kecil itu tidak pernah ditemukan. Hari-hari setelahnya berubah menjadi gelap. Bu Yani menyalahkan dirinya sendiri. Setiap malam ia menangis. Setiap pagi ia bangun dengan mata bengkak. Tangisan itu tidak berhenti selama berbulan-bulan. Hingga suatu hari, dunia di depannya benar-benar gelap. Dokter memeriksanya, dan mata Ibu Yani mengalami kebutaan. Dan sejak itu, rumah besar ini kehilangan satu cahaya. Firhan kembali ke masa kini dengan napas berat. Ia menyadari bahwa tangisan ibunya bukanlah tanda luka baru, melainkan gema dari rindu yang tidak pernah pulang. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu. Bu Yani menoleh. Ibu tidak salah. Bu Yani terdiam. Air matanya jatuh pelan. Firhan berdiri. Ia berjalan ke kamar lamanya. Membuka lemari tua. Mengeluarkan album foto yang sudah lama tidak disentuh. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Wajah kecil itu. Senyum itu. Ia berhenti di satu foto. Firhan menatap lama. Ada sesuatu. Sesuatu yang terasa samar. Mirip. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Firhan menutup album perlahan. Jika ibunya bisa mengenali tanpa mata, maka mungkin kebenaran tidak selalu terlihat dengan jelas. Dan Firhan tahu, sejak pagi itu, ia tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Firhan duduk lama di tepi tempat tidur ibunya setelah percakapan pagi itu. Ia tidak banyak bicara lagi. Ia hanya menggenggam tangan Bu Yani. Merasakan jemari itu menggenggam balik dengan lembut. Ibunya mengenali bukan lewat mata, bukan lewat rupa, melainkan lewat sentuhan, lewat suara napas yang terasa akrab, lewat detak hati seorang anak yang dulu pernah ia peluk, pernah ia ayun, pernah ia panggil pulang setiap sore. Tangisan yang selama ini muncul kembali bukan karena luka lama terbuka, melainkan karena rindu yang akhirnya menemukan wujud. Firhan keluar dari kamar ibunya dengan langkah berat. Ia masuk ke kamarnya sendiri. Kamar yang jarang ia gunakan untuk selain tidur singkat. Lemari kayu tua di sudut ruangan dibukanya perlahan. Di dalamnya, tersimpan sebuah album lama. Ia membuka kembali album itu untuk kedua kalinya. Ia ingin memastikan kembali apa yang dilihatnya tadi. Semua terasa seperti takdir, atau hanya kebetulan. Tadi dia berusaha menyangkalnya. Tidak mungkin Dewi itu adik kandungnya, tapi tangisan ibunya, bahkan ibunya yang tidak bisa melihat begitu yakin kalau Dewi itu putrinya. Firhan yang awalnya menolak percaya menjadi ragu dengan hatinya sendiri. Firhan membawa album itu ke atas meja, lalu membukanya pelan. Halaman demi halaman terlewati. Foto ibunya yang masih muda, ayahnya yang tersenyum kaku, dirinya kecil dengan seragam sekolah dasar. Lalu ia berhenti. Di sana, seorang anak perempuan kecil berdiri di taman rumah.
Rambutnya diikat dua. Senyumnya lebar. Matanya bersinar. Firhan menatap foto itu lama. Ia mengambil foto lain. Lalu yang lain lagi. Ia membandingkan dalam ingatan. Mata Dewi, hidungnya, senyum gadis kecil yang sudah samar di ingatannya. Cara Dewi bicara. Cara ia menyipitkan mata saat tersenyum dengan ibunya saat itu. Cara ia memegang tangan ibunya dengan keyakinan yang aneh. Ada sesuatu yang terasa mirip. Tidak jelas. Tidak mencolok. Tapi cukup untuk membuat Firhan menutup album dengan napas berat. Apa benar? Ia berbicara pada dirinya sendiri. Firhan tahu, perasaan tidak bisa dijadikan bukti. Ingatan bisa menipu. Rindu bisa membentuk ilusi. Ia adalah polisi. Ia terbiasa berpikir dengan kepala dingin. Namun melihat ibunya yang begitu merindukan gadis itu, Firhan merasa tidak ada salahnya mencari tahu kebenaran. Bukan untuk membuktikan harapan, melainkan untuk menenangkan hati ibunya. Keputusan itu diambil tanpa suara. Firhan menghubungi seorang rekan lama yang ia percaya. Tidak banyak kata. Tidak banyak penjelasan. Tes DNA bisa dilakukan. Butuh waktu 3 hari. Firhan mengangguk pelan saat mendengar itu. 3 hari. Hari itu juga, Firhan memutuskan bergerak. Keputusan itu tidak diucapkan keras. Tidak pula diumumkan. Ia hanya menyimpannya rapat di dalam kepala, seperti menyimpan barang bukti sebelum waktunya dibuka. Pagi itu, setelah memastikan ibunya masih tidur dengan napas teratur, Firhan berdiri di depan kamar Dewi. Ia mengetuk pelan. Dewi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Iya, Pak. Firhan berdiri dengan sikap biasa. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Kita keluar sebentar. Keluar. Dewi tampak bingung. Iya. Firhan menambahkan dengan nada datar. Pemeriksaan kesehatan ringan. Sekalian cek data. Dewi tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk kecil. Baik, Pak. Di perjalanan menuju klinik, mobil melaju dalam keheningan. Jalanan cukup ramai. Tapi di dalam mobil hanya ada suara mesin dan pendingin udara. Firhan fokus ke depan. Tangannya mantap di setir. Dewi duduk di kursi penumpang dengan punggung tegak. Tangannya memegang tas kecil di pangkuan. Sesekali ia melirik keluar jendela, bukan ke arah Firhan. Tidak ada obrolan. Namun Firhan sesekali memperhatikan dari sudut matanya. Cara Dewi duduk. Cara ia menarik napas. Cara ia tetap tenang meski jelas tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di klinik, Firhan turun lebih dulu. Ia membuka pintu untuk Dewi tanpa berkata apa-apa. Masuk. Dewi mengikuti. Di dalam ruangan pemeriksaan, Firhan berbicara singkat dengan petugas. Suaranya rendah. Jus. Tidak bertele-tele karena dia sudah menjelaskan rinci di telepon tadi. Dewi duduk di kursi, menunggu dengan tenang. Saat petugas meminta sampel, Dewi sempat menoleh ke arah Firhan. Ini untuk apa, Pak? Firhan tidak menghindar dari tatapannya. Hanya prosedur. Jawaban itu tidak sepenuhnya menjelaskan, tapi cukup untuk membuat Dewi mengangguk lagi. Baik. Tidak ada protes. Tidak ada curiga yang diucapkan. Dewi menjalani semuanya dengan sikap yang sama sejak awal datang ke rumah itu. Tenang, patuh, tidak ingin merepotkan. Dewi menunggu saat Firhan bicara dengan dokter. Seperti saya bilang tadi, hasil akan keluar 3 hari lagi. Bisa kami antarkan atau Bapak ingin mengambilnya sendiri? Firhan berkata, tolong antarkan ke alamat rumah saya saja. Selesai pemeriksaan, mereka kembali ke mobil. Setelah semuanya selesai, Firhan pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, suasana tampak seperti biasa. Bu Yani duduk di ruang tengah, ditemani suara radio yang diputar pelan. Ketika mendengar langkah kaki, ia tersenyum. Kalian sudah pulang? Iya, Bu. Firhan menjawab singkat. Dewi segera menghampiri Bu Yani, menunduk sedikit sebelum menyentuh tangannya. Bu, saya kembali. Oh. Bu Yani tersenyum.
Kamu lama. Sedikit saja, Bu. Dewi membantu Bu Yani duduk lebih nyaman. Menyodorkan minum. Mengatur bantal. Semua dilakukan seperti tidak ada hal penting yang baru saja terjadi. Firhan berdiri beberapa langkah dari mereka. Tidak ada yang berubah di mata ibunya. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada ketegangan. Ibunya masih menatap Dewi dengan tatapan penuh kerinduan. Tangan Firhan mengepal perlahan. 3 hari. Hanya 3 hari lagi. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi ruang untuk dugaan. Rumah kembali seperti biasa. Dewi mengurus Bu Yani dengan penuh perhatian. Menyiapkan makan siang. Menuntunnya berjalan. Mengajak duduk di taman sore hari. Bu Yani terlihat bahagia. Ia sering tersenyum. Sesekali tertawa kecil. Meski di hatinya ia masih yakin gadis itu bukan putrinya. Kehadiran Dewi tetap menjadi penghibur. Firhan mengamati dari kejauhan. Ia tidak menunjukkan apapun. Ia menyimpan semua kegelisahan itu sendirian. Hingga sore itu, bel rumah berbunyi. Firhan menoleh. Ia mengenal suara itu. Tidak asing. Pintu dibuka. Seorang wanita parubaya berdiri di sana dengan senyum lebar. Pakaiannya rapi. Rambutnya tertata. Wajahnya ramah. Firhan. Bibi Ratna. Firhan menunduk sopan. Silakan masuk, Bei. Bibi Ratna adalah saudari ipar mendiang ayah Firhan. Istri dari adik kandung ayahnya. Ia sering berkunjung sejak dulu. Membawa buah. Membawa makanan. Mengobrol lama dengan Bu Yani. Ia adalah bibi yang baik. Bibi Ratna melangkah masuk dengan santai. Bibi dengar kamu sibuk terus. Jadi bibi sempatkan mampir. Iya, Bei. Firhan menutup pintu. Ia berjalan di belakang bibinya menuju ruang tengah. Bu Yani duduk di kursi empuk, ditemani Dewi yang berdiri sedikit di belakangnya. Kakak ipar. Bibi Ratna menyapa ceria. Bu Yani tersenyum. Oh, Ratna. Namun saat Bibi Ratna melangkah lebih dekat, matanya tertuju pada sosok di belakang kursi Bu Yani. Senyumnya berhenti. Wajahnya berubah sesaat. Sangat singkat. Namun cukup jelas bagi mata seorang polisi seperti Firhan. Kamu. Kata itu keluar spontan. Kenapa kamu ada di sini? Firhan berdiri samping bibinya mendengar jelas apa yang dikatakan bibinya. Bibi tadi maksudnya apa? Firhan akhirnya bertanya. Suaranya tenang. Dad. Namun matanya tajam. Bibi Ratna terdiam sepersekian detik. Lalu kembali tersadar. Ia segera menarik napas dan tersenyum lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Oh itu. Ia melambaikan tangan ringan. Maksud Bibi. Dia siapa? Han. Pengurus baru ya? Ia tertawa kecil lagi. Iya Bei. Dia pengurus ibu yang baru. Namanya Dewi. Bibi Ratna mengangguk. Senyumnya kembali seperti semula. Oh, Bibi kira dia orang lain. Soalnya tadi berdiri di belakang ibu kamu. Bibi kaget saja. Firhan tidak langsung menjawab. Ia mengenal bibinya sejak kecil. Ia tahu betul cara bibi itu berbicara saat gugup. Cara matanya bergerak. Cara nada suaranya berubah sepersekian detik. Dan barusan, bibi itu terkejut. Bukan terkejut biasa. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini. Firhan tidak mengatakan apapun. Bibi Ratna melanjutkan cepat. Seolah ingin menutup percakapan itu. Dia pengurus baru ya? Kakak ipar. Bu Yani mengangguk. Iya. Dewi ini baik loh. Dewi tersenyum kecil. Ia menunduk sopan. Senang bertemu, Bu. Bibi Ratna mengangguk sambil tersenyum. Iya. Senang bertemu juga. Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi Firhan, semuanya tidak biasa. Ia melihat jelas bagaimana bibi itu sempat kehilangan kendali. Cara matanya membesar. Cara napasnya tertahan. Cara ia buru-buru meluruskan ucapannya. Dan yang paling mengganggu, cara Bibi Ratna segera mengalihkan pembicaraan. Tentang cuaca. Tentang kesehatan. Tentang kabar tetangga.
Firhan duduk, mengangguk seperlunya. Namun pikirannya sudah berjalan jauh. Instingnya menyala. Dan ia tidak pernah mengabaikan instingnya. Namun di dalam dadanya, satu pertanyaan tumbuh semakin kuat. Kenapa Bibi Ratna bereaksi seperti itu? Malam itu, Firhan kembali membuka catatan kecilnya. Bukan catatan resmi. Bukan laporan. Hanya coretan tangan di kertas kosong. Nama Dwi. Desa asal. Reaksi Bibi. Semua ditulis rapi. Keesokan paginya, Firhan tidak berangkat ke kantor. Ia mengenakan pakaian sipil. Namun seragam polisinya tetap ia bawa. Ia tahu, di beberapa tempat, seragam justru lebih memudahkan. Perjalanan menuju desa asal Dewi memakan waktu cukup lama. Jalanan semakin sempit. Rumah-rumah mulai jarang. Sawah membentang di kiri kanan. Firhan berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Permisi. Seorang pria paruh baya menoleh. Iya, Pak. Saya mau tanya, rumah Pak Surya di mana? Pria itu terlihat sedikit tegang saat melihat seragam polisi yang terselip di tas Firhan. Pak Surya. Iya. Ia menggaruk kepala. Orangnya baik, Pak. Firhan tersenyum tipis. Saya tidak mencari masalah. Pria itu mengangguk cepat. Oh, kalau begitu lurus saja. Nanti di pertigaan belok kiri. Firhan mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Di pertigaan, ia bertanya lagi pada seorang ibu yang sedang menyapu halaman. Bu, rumah Pak Surya di mana? Ibu itu terkejut saat melihat seragam polisi. Ya ampun, Pak, ada apa? Firhan segera mengangkat tangan. Saya hanya mencari alamat. Tidak ada urusan penangkapan. Ibu itu terlihat lebih tenang. Oh, rumahnya dekat dari sini. Mereka orang baik, Pak. Firhan berhenti sejenak. Orang baik. Iya. Ibu itu mengangguk. Iya, mereka itu orangnya baik, suka sedekah. Bahkan mereka merawat anak yang bukan anak kandung mereka sendiri dengan penuh kasih sayang. Kalimat itu seperti menghantam dada Firhan. Ia berusaha tetap tenang. Anak. Iya. Bukan anak kandung. Ibu itu mengangguk lagi. Sudah lama. Semua orang di sini tahu. Tapi mereka tidak pernah membedakan. Firhan menelan ludah. Boom. Satu kepingan jatuh tepat pada tempatnya. Ia mengucapkan terima kasih dan melangkah cepat menuju arah yang disebutkan. Rumah itu sederhana. Dindingnya bersih. Halamannya rapi. Pintu kayu di depan rumah tertutup. Firhan mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Sepasang suami istri parubaya berdiri di sana. Wajah mereka berubah saat melihat Firhan. Apalagi dengan seragam polisinya. Terkejut. Tegang. Reaksi yang sama seperti warga sebelumnya. Saya Firhan. Firhan berbicara lembut. Saya tidak punya maksud buruk. Pasangan itu saling pandang. Kami. Pria itu menelan ludah. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Firhan mengangkat tangan. Saya tahu. Saya hanya mencari informasi. Namun ketegangan di wajah mereka tidak berkurang. Justru semakin terlihat. Firhan melangkah sedikit ke dalam. Saya hanya ingin berkenalan. Putri Anda bekerja di rumah saya. Merawat ibu saya. Wajah wanita itu memucat. Dia. Iya. Firhan melanjutkan dengan nada ringan, seolah berbasa-basi. Dia baik sekali. Ibu saya senang. Pasangan itu tidak menjawab. Firhan tersenyum kecil. Hanya saja. Ia berhenti sejenak. Wajahnya tidak begitu mirip dengan kalian. Ia tertawa kecil, seolah bercanda. Mungkin mirip kakeknya. Wajah mereka semakin pucat. Firhan menatap mereka bergantian. Saya juga dengar dari warga. Nada suaranya masih tenang. Bahwa dia bukan anak kandung kalian. Wanita itu tiba-tiba berlutut. Air mata langsung jatuh. Maafkan kami. Firhan terkejut. Namun tetap berdiri tenang.
Kami tidak berniat jahat. Wanita itu menangis. Kami disuruh seseorang. Kami dibayar. Tapi kami bersumpah. Ia menatap Firhan dengan mata basah. Kami menyayangi dia sepenuh hati. Firhan mengangguk pelan. Saya tahu. Ia menoleh pada pria itu. Warga juga bilang begitu. Firhan menarik napas panjang. Tapi saya masih harus menyelidiki satu hal. Ia menatap mereka dalam. Siapa orang yang menyuruh kalian? Pasangan itu saling pandang hendak bicara jujur. Tiba-tiba terdengar suara di luar. Seperti langkah cepat. Seperti seseorang menginjak ranting. Firhan langsung menoleh. Ia keluar sebentar. Mengitari rumah. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali masuk, wajahnya semakin serius. Saya akan ajak kalian ikut saya. Kalian akan aman. Pasangan itu saling pandang. Mengangguk pelan. Firhan tahu. Ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Dan seseorang di luar sana pasti menyadarinya. Perjalanan kembali ke rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Mobil Firhan melaju pelan menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Pepohonan di kiri kanan tampak bergerak lambat di balik kaca jendela, seolah ikut menahan napas. Lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan ke aspal yang mulai dingin. Di kursi belakang, sepasang suami istri paruh baya duduk berdampingan. Firhan tahu nama mereka adalah Pak Sastro dan Ibu Marni. Tubuh mereka sedikit condong ke depan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Jemari bertaut tanpa sadar. Seperti dua orang yang takut terpisah jika dilepaskan. Firhan menatap mereka melalui kaca spion. Tidak ada wajah licik. Tidak ada sorot mata jahat. Yang ia lihat hanyalah ketakutan yang sudah terlalu lama dipendam. Firhan menarik napas panjang, lalu membuka percakapan dengan suara rendah namun jelas. Perjalanan tidak membuat kalian tidak nyaman. Pria paruh baya itu segera menggeleng. Tidak, Pak. Suaranya kaku, menahan gugup. Kami hanya... Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Kami tidak pernah membayangkan akan dibawa seperti ini. Firhan mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia tetap menatap jalan di depannya. Kalian takut saya akan menangkap kalian. Wanita parubaya itu langsung menjawab dengan suara bergetar. Iya. Firhan tidak langsung menjawab. Ia membiarkan beberapa detik berlalu. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya pengisi ruang. Saya polisi. Firhan akhirnya berkata, tapi hari ini, saya tidak membawa kalian sebagai tersangka. Keduanya terdiam. Firhan melirik kaca spion lagi. Saya membawa kalian sebagai orang tua. Kalimat itu membuat wanita parubaya itu menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya terdengar tersengal pelan. Kami tidak pernah berniat jahat, Pak. Pria itu berbicara lagi. Suaranya lebih rendah. Dari awal, kami hanya ingin dia hidup. Firhan menelan ludah. Siapa yang menyuruh kalian? Pertanyaan itu keluar tanpa nada menekan. Namun cukup tajam untuk membuat mobil terasa semakin sempit. Keduanya saling pandang. Wanita itu menggeleng perlahan. Kami tidak bisa menyebut namanya. Firhan tidak marah. Tidak pula menaikkan suara. Bukan karena kalian tidak mau. Ia berkata pelan. Tapi karena kalian takut. Wanita itu mulai menangis. Tangisnya tertahan, bahunya bergetar. Namun ia berusaha tidak bersuara keras. Iya, Pak. Firhan mengepalkan tangan di setir. Tenang. Nada suaranya sedikit berubah, lebih lembut. Kalian aman bersama saya. Ia menarik napas panjang. Dan anak itu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dia aman. Kalimat itu membuat keduanya terisak. Terima kasih. Wanita itu berkata lirih. Dia gadis baik. Firhan mengangguk. Saya tahu. Mobil melaju memasuki kawasan rumah. Pagar besar terlihat dari kejauhan. Lampu halaman sudah menyala. Rumah itu berdiri megah seperti biasa. Namun bagi Firhan, malam itu rumah tersebut terasa berbeda. Lebih berat.
Lebih menunggu. Begitu mobil berhenti, Firhan turun lebih dulu. Ia membuka pintu belakang. Silakan. Pasangan itu turun dengan langkah ragu. Di dalam rumah, Dewi sedang menuntun Bu Yani duduk di ruang tengah. Wajah Bu Yani tampak cerah. Senyum kecil itu muncul lagi. Senyum yang beberapa hari terakhir sering Firhan lihat namun masih membuat dadanya sesak. Firhan sudah pulang. Iya, Bu. Firhan melangkah masuk. Saat itu, Dewi menoleh. Dan dunia seolah berhenti. Ia melihat dua orang yang berdiri canggung di belakang Firhan. Tubuhnya menegang. Tangannya yang memegang tas kecil bergetar hebat. Tas itu jatuh perlahan ke lantai. Ibu. Suaranya pecah. Bukan teriak. Bukan panggilan biasa. Tapi suara anak yang mengenali rumah dalam bentuk manusia. Wanita parubaya itu melangkah cepat. Tidak ragu. Tidak menunggu penjelasan. Ia memeluk Dewi erat. Lengannya gemetar seolah takut gadis itu menghilang lagi. Maafkan ibu. Tangisnya pecah. Pria parubaya itu ikut mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu Dewi. Ia tidak berani langsung memeluk. Seolah takut tidak pantas. Kami sangat merindukanmu. Dewi terisak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia membalas pelukan itu dengan kuat. Dewi juga merindukan ibu dan bapak. Firhan berdiri diam. Dadanya terasa penuh. Tenggorokannya tercekat. Pemandangan di depannya terlalu jujur untuk dibuat-buat. Terlalu tulus untuk menjadi sandiwara. Bu Yani menoleh ke arah suara tangisan. Ada siapa? Dewi menarik napas. Berusaha menenangkan diri. Ia melepaskan pelukan perlahan lalu mendekati Bu Yani. Menggenggam tangannya. Bu. Bu Yani tersenyum. Kamu kenapa menangis? Dewi terdiam. Bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Firhan akhirnya melangkah maju. Mereka orang tua Dewi, Bu. Bu Yani mengangguk pelan. Oh. Ia tersenyum lembut. Kalian membesarkan seorang putri dengan baik dan penuh kasih sayang. Dewi merawat saya dengan sangat baik. Terima kasih sudah mengizinkan dia bekerja di sini. Wanita parubaya itu langsung tersungkur berlutut. Kami hanya menjalankan amanah. Tangisnya semakin keras. Bu Yani meraba udara di depannya. Firhan membantu menuntun tangan ibunya hingga menyentuh kepala wanita itu. Bangun. Nada Bu Yani lembut, namun penuh wibawa. Kamu orang baik. Kalimat itu membuat wanita tersebut menangis lebih keras. Seolah beban puluhan tahun runtuh dalam satu detik. Malam itu, rumah besar itu terasa hangat. Bukan karena lampu. Bukan karena makanan. Melainkan karena manusia di dalamnya akhirnya tidak lagi menahan diri. Makan malam disiapkan sederhana. Tidak ada pembicaraan berat. Tidak ada pertanyaan tajam. Hanya suara sendok, napas yang sesekali tertahan, dan air mata yang jatuh tanpa disembunyikan. Dewi duduk di antara Bu Yani dan Ibu Marni, ibu yang membesarkannya. Sesekali ia tersenyum. Sesekali ia menyeka air mata. Firhan memperhatikan semuanya dari ujung meja. Ia tahu, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Hasil tes DNA belum datang. Dalang belum terlihat. Namun satu hal tidak bisa disangkal. Gadis ini dicintai. Setelah makan malam, Firhan mengajak pasangan itu bicara di ruang samping. Saya tahu kalian tidak berniat jahat. Pria itu menunduk dalam. Kami hanya takut. Takut pada siapa? Mereka terdiam lama. Firhan tidak memaksa. Besok kalian tetap di sini. Ia berkata tegas. Saya yang bertanggung jawab. Pasangan itu mengangguk dengan mata basah. Malam semakin larut. Rumah mulai sepi. Dewi membantu Bu Yani masuk kamar. Ia membetulkan selimut dengan sangat hati-hati, seperti takut menyakiti. Kamu di sini saja malam ini. Bu Yani berkata pelan. Ibu nyaman. Dewi mengangguk. Iya, Bu. Firhan berdiri di balik pintu. Ia mendengar ibunya berdoa pelan. Menyebut nama-nama yang lama terkubur dalam ingatan. Di luar, angin berembus pelan.
Daun Kamboja berguguran satu persatu. Firhan tahu, seseorang di luar sana pasti gelisah. Karena kebenaran sudah terlalu dekat untuk disembunyikan. Pagi itu rumah besar kembali terlihat rapi dan tenang. Cahaya matahari menembus jendela-jendela tinggi, jatuh perlahan di lantai marmer yang mengilap. Dari luar, tidak ada yang berubah. Pagar tetap tertutup rapi. Halaman depan bersih. Pohon-pohon hias berdiri tenang diterpa angin pagi. Namun di dalam rumah, Firhan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kegelisahan yang jelas. Bukan firasat yang berteriak. Melainkan perasaan samar. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik ketenangan. Ia tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Di ruang makan, Bu Yani duduk di kursi dekat jendela. Dewi berdiri di sampingnya, menyuapkan sarapan dengan gerakan hati-hati. Sendok diangkat perlahan, menunggu Bu Yani membuka mulut, lalu ditarik kembali tanpa tergesa. Ibu pelan-pelan saja. Dewi berbisik lembut. Bu Yani tersenyum kecil. Iya, kamu sabar sekali. Firhan berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia memperhatikan tanpa ikut campur. Senyum kecil ibunya membuat dadanya hangat, tapi juga menghadirkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Takut bahwa ketenangan ini terlalu rapuh. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Firhan refleks menoleh ke arah jendela. Ia mengenal suara itu. Mesin dimatikan. Pintu mobil dibuka. Langkah kaki mendekat. Bel rumah berbunyi. Ibu, saya buka dulu. Firhan melangkah ke pintu. Begitu pintu terbuka, sosok yang berdiri di sana langsung tersenyum lebar. Firhan. Bibi Ratna. Firhan menunduk sopan. Silakan masuk, Bei. Bibi Ratna melangkah masuk dengan gaya santai seperti biasa. Tas kecil tergantung di lengannya. Wajahnya ramah, senyumnya lebar, seolah tidak pernah membawa masalah apapun ke rumah ini. Ia menoleh ke sekeliling rumah. Rumah ini selalu terasa sejuk. Dari dulu sampai sekarang. Firhan hanya mengangguk. Bibi Ratna berjalan menuju ruang tengah. Begitu melihat Bu Yani, ia segera mendekat. Kakak ipar. Oh, Ratna. Bu Yani tersenyum. Lalu tapannya beralih ke Dewi yang dengan setia berdiri di belakang Bu Yani. Ah. Bibi Ratna tertawa kecil, seolah baru sadar. Kamu masih di sini. Dewi menunduk sopan. Iya, Bu. Namun senyum di wajah Bibi Ratna meredup sepersekian detik saat matanya menangkap dua sosok asing yang duduk di ruang samping. Sepasang suami istri paruh baya itu duduk berdampingan. Tubuh mereka kaku, tangan saling menggenggam erat. Sekilas saja. Sangat singkat. Namun Firhan melihatnya. Ada ketegangan yang melintas cepat di wajah bibinya. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Bibi Ratna berhenti melangkah. Alisnya sedikit berkerut. Oh! Nada suaranya terdengar ringan. Namun ada jeda sepersekian detik yang tidak luput dari perhatian Firhan. Maaf. Bibi Ratna menoleh ke arah Firhan. Mereka siapa, Han? Firhan melangkah sedikit ke depan. Mereka tamu, Bei. Tamu. Iya. Firhan menatap bibinya dengan tenang. Bapak dan Ibu Dewi. Mereka berkunjung ke sini. Kata-kata itu membuat Bibi Ratna mengangguk pelan. Oh. Ia tersenyum. Oh, begitu. Ia melangkah mendekat dengan sikap ramah, seolah tidak ada yang aneh. Pantas. Bibi Ratna menatap Pak Sastro dan Bu Marni bergantian. Kelihatan sekali orang tuanya. Pak Sastro dan Bu Marni saling pandang. Wajah mereka masih tegang, namun mereka berusaha tersenyum sopan. Putri kalian. Bibi Ratna melanjutkan dengan nada memuji. Gadis yang baik sekali. Ia menoleh sekilas ke arah Dewi yang berdiri di samping Bu Yani. Rajin. Santun. Cantik pula. Dewi menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Firhan berdiri agak ke belakang. Ia tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan percakapan mengalir.
Namun matanya tidak lepas dari wajah Bibi Ratna. Firhan mengamati wajah bibinya. Nada bicara itu terdengar wajar. Bahkan hangat. Senyum itu kembali muncul. Nada bicara kembali ringan. Seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun matanya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang bergerak cepat di sana. Seperti pikiran yang sedang bekerja keras. Bibi Ratna kembali menoleh ke arah Pak Sastro dan Bu Marni. Kalian sudah lama membesarkan Dewi. Bu Marni mengangguk pelan. Iya, Bu. Pasti tidak mudah. Bibi Ratna tersenyum lagi. Tapi hasilnya luar biasa. Ia tertawa kecil. Jarang sekarang menemukan gadis sehalus itu. Pak Sastro hanya mengangguk. Tangannya sedikit gemetar di atas lutut. Bibi Ratna menarik napas ringan. Lalu berkata santai. Oh iya. Ia melirik ke arah taman belakang. Bibi mau ke belakang sebentar. Udara pagi enak. Ia menoleh lagi ke arah Pak Sastro dan Bu Marni. Kalian ikut ya. Nada suaranya terdengar wajar. Hampir akrab. Saya ingin ngobrol sedikit. Ia tersenyum. Sekadar berbincang saja. Bibi Ratna menambahkan cepat. Seolah memperjelas niatnya. Soalnya. Ia tertawa kecil. Orang tua yang bisa membesarkan putri secantik dan sebaik itu. Aku jadi penasaran. Pak Sastro dan Bu Marni saling pandang. Tangan Bu Marni langsung mencengkeram lengan suaminya. Kami. Iya. Sebentar saja. Pak Sastro dan Bu Marni tampak ragu. Mereka menoleh ke arah Firhan. Firhan tidak berkata apa-apa. Namun ia mengangguk kecil. Silakan. Bibi Ratna langsung melangkah lebih dulu ke arah taman belakang. Pak Sastro dan Bu Marni bangkit perlahan, mengikuti dengan langkah hati-hati. Firhan berdiri diam di tempatnya. Di wajah Bibi Ratna, semua tampak ramah. Namun di dada Firhan, instingnya kembali menyala. Karena ia tahu, pujian yang terlalu manis seringkali datang bersama maksud yang tersembunyi. Bibi Ratna melangkah lebih dulu ke arah taman belakang tanpa menunggu jawaban. Firhan menajamkan pendengarannya. Ia pura-pura berjalan ke dapur, namun langkahnya berhenti di balik pintu kaca yang sedikit terbuka, menghadap ke taman belakang. Dari sana, suara bisa terdengar cukup jelas. Di taman belakang, Bibi Ratna berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajah ramahnya lenyap. Yang tersisa hanya ekspresi dingin dan tajam. Apa yang kalian lakukan di sini? Nada suaranya menusuk. Pak Sastro menunduk. Kami tidak punya pilihan. Aku sudah membayar kalian. Bibi Ratna mendesis. Aku bilang menghilang. Jangan pernah muncul lagi. Kami sudah berusaha. Suara Pak Sastro bergetar. Tapi 2 tahun terakhir tidak ada kiriman apapun. Ekonomi kami sulit. Kami bekerja keras. Tapi tidak cukup. Kalian berani melanggar. Bibi Ratna melangkah mendekat. Dan sekarang gadis itu ada di sini. Ia menunjuk ke arah rumah dengan gerakan kasar. Kalian tahu risikonya. Bu Marni mulai menangis. Bahunya bergetar. Kami tidak tahu dia bekerja di sini. Kami bersumpah. Kalian bodoh. Bibi Ratna menghela napas tajam. Aku datang kemarin ingin memastikan kalian sudah pergi. Tapi kenapa keponakanku juga ada di sana? Belum sempat mereka menjawab, suara kursi roda terdengar dari arah pintu taman. Roda itu berdecit pelan di lantai teras. Bibi Ratna menoleh. Firhan berdiri di sana. Di sampingnya, Bu Yani duduk di kursi roda, didorong perlahan oleh Dewi. Tangan Bu Yani menggenggam lengan Dewi erat. Seolah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Firhan tenang. Terlalu tenang. Aku sudah tahu semuanya. Bibi. Suara Firhan terdengar jelas. Tidak keras. Tidak marah. Namun tegas. Bibi Ratna membeku. Han. Ia mencoba tersenyum. Kamu salah dengar. Firhan melangkah mendekat. Tangannya menggenggam sebuah map coklat. Langkahnya mantap. Hasilnya baru saja sampai. Bibi Ratna mundur 1 langkah. Firhan.
Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Firhan menoleh ke arah ibunya. Ibu. Bu Yani mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat. Ibu dengar semuanya. Firhan membuka map itu perlahan. Kita semua akan tahu kebenarannya. Udara terasa berat. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan angin seolah berhenti berhembus. Burung-burung di pohon Kamboja terdiam. Firhan menarik napas panjang. Namun sebelum ia sempat membuka lembaran di dalam map itu, suara langkah cepat terdengar dari sisi rumah. Beberapa pria berseragam muncul dari balik pagar samping. Bibi Ratna menoleh panik. Ia berusaha melangkah pergi. Namun sebuah tangan kuat langsung mencengkeram lengannya. Berhenti. Seorang polisi berdiri di belakangnya. Firhan menatap lurus ke depan. Tidak ada yang bisa pergi. Bu Yani menggenggam tangan Dewi semakin erat. Jemarinya gemetar. Namun genggamannya kuat. Dan pagi itu, di taman belakang rumah besar yang selama ini sunyi, rahasia yang dikubur selama puluhan tahun akhirnya tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Udara pagi itu terasa berat di taman belakang rumah besar itu. Bukan karena panas. Bukan karena angin yang berhenti berembus. Melainkan karena terlalu banyak perasaan yang tertahan di satu ruang sempit bernama keheningan. Tidak ada suara burung. Tidak ada langkah kaki. Bahkan dedaunan Kamboja yang biasanya berdesir kini seolah enggan bergerak. Semua mata tertuju pada satu benda di tangan Firhan. Sebuah map coklat tipis. Map itu tidak terlihat istimewa. Namun isi di dalamnya cukup untuk mengubah hidup banyak orang. Tangannya tidak gemetar saat memegang map itu. Namun dadanya terasa sesak. Seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Firhan berdiri tegak. Di hadapannya, Bu Yani duduk di kursi roda. Wajahnya menghadap ke depan. Namun kedua tangannya menggenggam tangan Dewi dengan erat. Jemari renta itu dingin, gemetar, tapi tidak mau dilepas. Di sisi lain, Pak Sastro dan Bu Marni berdiri kaku. Bahu mereka tegang. Mata mereka tidak berani terlalu lama menatap Firhan. Sesekali, Bu Marni mengusap sudut matanya dengan ujung jilbab. Dan sedikit terpisah, berdiri Bibi Ratna. Wajahnya pucat. Senyum ramah yang sejak tadi ia pakai kini hilang sepenuhnya. Tubuhnya kaku. Seperti seseorang yang tahu tanah di bawah kakinya mulai runtuh. Firhan membuka map itu perlahan. Suara kertas bergesek terdengar jelas. Terlalu jelas di tengah keheningan yang begitu rapat. Hasil tes ini. Suara Firhan terdengar tenang. Terlalu tenang untuk situasi seberat ini. Sudah diverifikasi. Ia berhenti sejenak. Seolah memberi waktu bagi semua orang untuk bersiap menerima apapun yang akan keluar dari mulutnya. Firhan menoleh ke arah ibunya. Ibu. Sebenarnya aku diam-diam melakukan tes DNA antara ibu dengan Dewi. Bu Yani mengangkat wajahnya sedikit. Bibirnya bergetar. Sebenarnya dia juga sedikit terkejut dengan perkataan Firhan, tapi tak bisa dipungkiri dia juga mendambakan hasil tes itu. Dia memang berpikir Dewi mungkin hanya terlalu mirip dengan putrinya. Tapi ada satu sudut hatinya yang terus menolak itu. Ia menggenggam tangan Dewi semakin erat, seolah takut jika dilepas maka sesuatu akan hilang lagi. Bacakan. Han. Suaranya lirih, tapi tegas. Firhan menarik napas panjang. Hasil DNA menyatakan kecocokan. Ia berhenti. Jeda itu terasa sangat lama. 100%. Tidak ada teriakan. Tidak ada jeritan. Hanya keheningan yang tiba-tiba terasa terlalu penuh. Lalu pecah perlahan oleh isak tertahan. Bu Yani terdiam. Tubuhnya kaku beberapa detik. Lalu bahunya mulai bergetar. Benar. Suaranya nyaris tidak terdengar. Benarkan, Han. Firhan berlutut di hadapan ibunya. Lututnya menyentuh rumput taman yang masih basah oleh embun pagi. Iya, Bu. Kalimat itu jatuh pelan. Namun beratnya seperti palu. Bu Yani menangis. Bukan tangis yang dulu. Bukan tangis gelap yang memakan dirinya perlahan hingga matanya kehilangan cahaya. Ini tangis yang berbeda. Tangis lega. Tangis yang seperti membuka pintu lama yang akhirnya berani dibuka kembali. Ia mengangkat kedua tangannya.
meraba wajah Dewi dengan perlahan. Menyentuh pipi, dahi, rambut. Setiap sentuhan penuh keyakinan, bukan ragu. Putriku. Benar kamu putriku. Dewi membeku. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Apa? Suaranya bergetar. Bu Yani memeluknya erat. Tubuh renta itu menempel kuat pada tubuh Dewi. Seolah takut gadis itu akan menghilang jika dilepas. Kamu benar-benar putriku. Dewi terisak. Ibu. Aku tidak. Bu Yani tersenyum di tengah air mata. Hatiku tidak pernah salah. Firhan berdiri perlahan. Dadanya naik turun. Suaranya berat saat kembali berbicara. Namamu bukan Dewi. Gadis itu menatapnya dengan mata basah. Nama aslimu Kanaya. Nama itu jatuh pelan. Seperti kunci yang akhirnya masuk ke lubang yang tepat. Kanaya menoleh ke arah Pak Sastro dan Bu Marni. Wajah mereka hancur oleh tangis. Kami minta maaf. Bu Marni terseduh. Kami tidak pernah berniat menyakitimu. Kami hanya ingin kamu hidup. Kanaya gemetar. Dadanya naik turun. Ia melangkah maju dan memeluk mereka. Bapak, Ibu. Suaranya pecah. Saya tahu. Firhan menoleh perlahan ke arah Bibi Ratna. Wajah wanita itu kini benar-benar runtuh. Tidak ada lagi sisa kepura-puraan. Kamulah yang membayar mereka. Firhan berkata pelan, tapi setiap katanya menancap. Kamulah yang menyuruh mereka membawa adikku pergi. Bibi Ratna menggeleng panik. Tidak. Kamu iri. Firhan melanjutkan. Iri pada keluarga kami. Pada ibu. Pada adikku. Bibi Ratna menjerit. Aku hanya ingin dia pergi. Kalimat itu menggema di taman belakang. Semua orang terdiam. Firhan memberi isyarat kecil dengan tangannya. Dua polisi melangkah maju dari sisi rumah. Ratna. Salah satu dari mereka berkata tegas. Anda ditahan. Bibi Ratna mencoba meronta. Tidak. Langkah kaki Bibi Ratna perlahan menjauh di antara dua polisi. Suara borgol yang saling bergesekan masih terdengar jelas. Meski sosoknya sudah melewati pagar samping rumah. Gerbang besi tertutup pelan. Menyisakan keheningan yang terasa berat. Tidak ada yang bergerak. Angin pagi kembali berembus. Menggoyangkan dedaunan Kamboja di taman belakang. Namun suasana tidak lagi sama. Sesuatu telah runtuh. Sesuatu yang selama puluhan tahun tersembunyi akhirnya terbuka di hadapan semua orang. Firhan berdiri tegak beberapa detik. Menatap ke arah gerbang yang sudah tertutup rapat. Napasnya dihela panjang. Lalu perlahan ia memutar badan. Pandangan matanya jatuh pada Pak Sastro dan Bu Marni. Kedua orang tua itu berdiri kaku. Wajah mereka pucat. Kaki Bu Marni tampak gemetar. Seolah tubuhnya sudah terlalu lelah menahan beban yang selama ini disimpan sendiri. Pak Sastro berdiri di sampingnya. Bahunya menurun. Sorot matanya penuh rasa bersalah. Firhan melangkah mendekat. Langkahnya tidak cepat. Tidak pula ragu. Ia berhenti tepat di depan mereka. Pak Sastro. Suara Firhan terdengar tenang, namun berat. Pak Sastro langsung menunduk. Iya, nak. Firhan menatap mereka bergantian. Tatapan seorang polisi, tapi juga tatapan seorang kakak yang baru saja menemukan kembali adiknya setelah puluhan tahun. Saya tidak akan menutup mata. Firhan berkata pelan. Apa yang kalian lakukan dulu tetap perbuatan salah. Bu Marni langsung terisak. Tangannya menutup mulut. Menahan suara tangis yang nyaris pecah. Kami tahu. Suaranya gemetar. Kami bersalah. Firhan mengangguk kecil. Kalian menerima uang. Iya. Kalian membawa seorang anak pergi dari rumahnya. Iya. Kalian menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun. Pak Sastro menghela napas panjang, lalu mengangguk. Iya. Kata itu jatuh seperti beban terakhir yang akhirnya diakui. Firhan terdiam sejenak. Ia menurunkan pandangan, lalu mengangkatnya kembali. Tapi, satu kata itu membuat Pak Sastro dan Bu Marni tertegun. Firhan melanjutkan.
Kalian tidak menjual anak itu ke jalan. Kalian tidak menyiksanya. Kalian tidak membuangnya. Firhan menoleh ke arah Kanaya, yang masih berdiri di samping Bu Yani, digenggam erat oleh ibunya. Kalian membesarkannya. Kalian memberinya makan. Kalian menyekolahkannya. Kalian menyayanginya. Pak Sastro menangis tanpa suara. Air mata jatuh membasahi pipinya. Dia anak kami. Ia berkata lirih. Dalam hati kami. Firhan mengangguk. Saya melihat itu. Tapi tetap. Nada suara Firhan kembali tegas. Itu tidak menghapus kesalahan. Bu Marni mengangguk sambil terisak. Kami siap bertanggung jawab. Firhan menghela napas. Dan kalian memang harus. Ia menatap mereka lurus. Kalian akan tetap diproses hukum. Kalimat itu membuat Bu Marni menggenggam lengan suaminya kuat. Tapi, Firhan melanjutkan sebelum mereka sempat bicara. Hukumannya tidak akan berat. Pak Sastro mengangkat wajahnya. Maksudmu? Hakim yang akan memutuskan. Firhan menjawab jujur. Bukan saya. Ia berhenti sejenak. Lalu berkata lebih pelan. Tapi saya akan membantu sebisanya. Bukan untuk membebaskan. Tapi untuk meringankan. Bu Marni menatap Firhan dengan mata penuh air. Bagaimana, nak? Firhan menjawab perlahan. Jelas, satu persatu. Kalian akan mengakui perbuatan kalian. Tidak bersembunyi. Tidak memutar cerita. Kalian akan bertanggung jawab secara terbuka. Pak Sastro menelan ludah. Di hadapan siapa? Warga. Firhan berkata tegas. Tempat kalian tinggal. Kalian akan mengatakan kebenaran. Kalian akan meminta maaf. Kalian akan hidup dengan kenyataan itu. Pak Sastro terdiam lama. Itu hukuman sosial. Firhan melanjutkan. Hukuman yang tidak ringan. Karena kalian harus hidup jujur setiap hari. Bu Marni menangis lebih keras. Bahunya bergetar hebat. Kami sanggup. Firhan mengangguk. Dan saya akan sampaikan ke penyidik. Bahwa kalian berada di bawah tekanan. Bahwa kalian tidak berniat menyakiti. Bahwa kalian membesarkan anak itu dengan penuh kasih. Firhan menatap mereka dalam. Itu akan menjadi bukti yang meringankan. Tapi, ia menegaskan sekali lagi, kalian tetap harus menanggung akibat perbuatan kalian. Pak Sastro mengangguk dalam-dalam. Kami terima. Firhan melangkah mundur satu langkah. Firhan kembali ke arah ibunya. Bu Yani masih memeluk Kanaya. Tangisnya kini pelan. Neng. Seperti air yang akhirnya menemukan lautnya. Firhan berlutut di depan Kanaya. Aku kakakmu. Kanaya menatapnya lama. Sangat lama. Lalu ia memeluk Firhan erat. Tangis pecah kembali. Bukan tangis kehilangan. Tangis pulang. Pagi itu, rumah besar itu akhirnya benar-benar hidup. Bukan karena kemewahan. Bukan karena ukurannya. Melainkan karena sebuah keluarga yang akhirnya kembali utuh. Hari-hari setelah pagi itu berjalan dengan perasaan yang asing bagi rumah besar tersebut. Bukan lagi sunyi yang menekan, yang membuat setiap sudut rumah terasa dingin meski matahari bersinar terang. Bukan pula keheningan yang penuh luka, yang dulu sering membuat malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Kini, yang tersisa adalah diam yang tenang. Diam yang tidak menakutkan. Diam yang terasa seperti napas panjang setelah tangis yang terlalu lama tertahan di dada. Pagi itu, Bu Yani duduk di ruang tengah, di kursi empuk yang sengaja diletakkan menghadap jendela besar. Jendela itu kini selalu dibuka. Cahaya matahari masuk tanpa halangan, menyentuh wajah Bu Yani dengan lembut, seolah ikut menyapa dan mengingatkannya bahwa hari baru telah datang. Di sampingnya, Kanaya duduk menemani. Tidak selalu berbicara. Tidak selalu tersenyum. Kadang mereka hanya duduk berdampingan, mendengarkan suara burung dari luar, atau desiran angin yang melewati pepohonan halaman. Namun kehadiran itu sendiri sudah cukup.
Kehadiran yang tidak memaksa, tidak menuntut, tidak membuat lelah. Bu Yani sering mengusap punggung tangan Kanaya dengan gerakan kecil berulang. Sentuhan itu sederhana, tapi syarat makna. Seolah ia ingin memastikan bahwa putrinya benar-benar ada di sana. Bahwa kehangatan itu nyata. Bahwa ia tidak sedang bermimpi. Kamu tidak pergi lagi kan? Pertanyaan itu keluar hampir setiap pagi, dengan nada yang sama, lirih namun penuh harap. Kanaya selalu menunduk sedikit sebelum menjawab. Suaranya lembut, nyaris berbisik. Tidak, Ibu. Bu Yani tersenyum. Senyum yang tidak lagi rapuh. Allah akhirnya mengizinkan Ibu memelukmu lagi. Kalimat itu selalu membuat Kanaya menahan napas. Matanya berkaca. Namun ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Seolah genggaman itu adalah jawabannya. Dari kejauhan, Firhan sering memperhatikan pemandangan itu. Ia jarang ikut duduk di antara mereka. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ia masih belajar menerima semuanya. Ada perasaan yang belum sepenuhnya menemukan tempat. Perasaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika atau fakta. Sebagai polisi, Firhan terbiasa menghadapi berkas, laporan, dan bukti. Ia terbiasa memisahkan emosi dari tugas. Namun kebenaran ini datang bukan seperti berkas laporan yang bisa ditutup dan disimpan di lemari arsip. Kebenaran ini datang sebagai rasa. Rasa bersalah yang diam-diam menekan dada. Rasa kehilangan yang baru ia sadari besarnya. Dan rasa syukur yang datang terlambat. Namun tetap ia terima dengan penuh. Ia sering berdiri di ambang pintu, melihat ibunya dan Kanaya tanpa suara. Ada keinginan untuk mendekat, duduk bersama, ikut menggenggam tangan itu. Namun ada pula rasa takut. Takut jika kehadirannya justru mengganggu momen yang sedang dibangun dengan hati-hati. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Firhan duduk sendirian di teras belakang. Kursi kayu itu menghadap taman kecil dengan pohon Kamboja yang mulai menjatuhkan daunnya satu persatu. Udara sore terasa sejuk. Tidak dingin. Tidak panas. Kanaya menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu mau? Ia menyodorkan 1 cangkir ke arah Firhan. Firhan menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih. Mereka duduk berdampingan. Tidak ada jarak di antara mereka. Namun juga tidak ada kata yang terburu-buru keluar. Hanya suara angin, gesekan daun, dan sesekali bunyi sendok kecil menyentuh cangkir. Firhan menatap ke depan cukup lama, sebelum akhirnya berbicara. Aku minta maaf. Suaranya pelan, tapi jelas. Kanaya menoleh, menatap wajah Firhan yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Untuk apa? Firhan menghela napas panjang. Aku sempat curiga padamu. Kanaya tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyimpan dendam. Aku tahu. Firhan terkejut kecil. Kamu tahu? Iya. Kanaya kembali menatap taman. Cara kamu melihatku waktu itu. Aku bisa merasakannya. Firhan menunduk. Jari-jarinya mencengkeram cangkir teh. Aku hanya takut ibu menangis lagi. Kanaya mengangguk pelan. Aku mengerti. Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat dada Firhan terasa lebih sesak. Angin sore berembus pelan. Daun Kamboja jatuh satu persatu ke tanah. Seperti waktu yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Ayah dan ibu di desa. Kanaya melanjutkan dengan suara lembut. Mereka ingin berkunjung besok. Firhan mengangguk. Mereka orang baik. Iya. Mereka akan tetap aman. Kanaya menoleh ke arah Firhan. Aku ingin tetap menemui mereka. Firhan tidak ragu. Tentu. Ia menatap Kanaya dengan lebih tenang. Mereka tetap orang tuamu juga. Kanaya tersenyum. Senyum itu terasa lebih utuh. Tidak lagi ragu. Tidak lagi setengah. Malam hari, Firhan masuk ke kamar ibunya. Lampu kamar dinyalakan redup. Bu Yani sedang berbaring dengan posisi nyaman. Kanaya duduk di samping tempat tidur, membetulkan selimut dengan gerakan pelan. Ibu.
Firhan duduk di kursi dekat tempat tidur. Iya, Han. Ibu lelah. Sedikit. Bu Yani tersenyum. Tapi hati ibu ringan. Firhan mengangguk. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun berat maknanya. Dokter bilang kondisi ibu stabil. Bu Yani menghela napas pelan. Ibu tahu. Ia meraih tangan Firhan, menggenggamnya erat. Kamu tidak salah. Firhan terdiam. Kata-kata itu seperti menabrak sesuatu di dalam dadanya. Jangan menyalahkan dirimu karena masa lalu. Firhan menunduk. Aku kakak yang gagal. Bu Yani menggeleng pelan. Kamu kakak yang membawa adikmu kembali pulang. Kalimat itu membuat Firhan menutup mata sesaat. Napasnya tertahan. Ada beban yang perlahan luruh. Kanaya berdiri, lalu mencium punggung tangan ibunya dengan penuh hormat. Istirahat, Ibu. Bu Yani tersenyum. Kalian jangan pergi jauh. Firhan dan Kanaya keluar kamar bersama. Di lorong, langkah mereka pelan. Tidak ada yang ingin berbicara terlalu cepat. Seolah takut memecah ketenangan yang baru saja lahir. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Tidak lagi seperti bangunan yang menyimpan gema tangis dan penyesalan. Dinding-dindingnya seolah ikut mendengar cerita yang akhirnya menemukan arah pulang. Di luar rumah, malam terasa tenang. Firhan tahu, masih ada proses hukum yang berjalan. Masih ada berkas yang harus diselesaikan. Masih ada keadilan yang harus ditegakkan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian saat menghadapinya. Ia memiliki rumah. Ia memiliki ibu. Dan kini, ia sudah menemukan adik. Dan untuk Firhan, itu lebih dari cukup untuk mulai melangkah ke hari esok dengan dada yang lebih ringan. Pagi itu rumah besar itu kembali disinari matahari. Cahaya masuk lembut melalui jendela-jendela tinggi yang sudah lama menjadi saksi bisu terlalu banyak peristiwa. Sinar itu menyentuh lantai marmer yang dingin, memantul pelan, lalu menyusup ke sudut-sudut rumah yang dulu sering dibiarkan gelap karena tak ada yang benar-benar ingin melihat sekeliling. Rumah itu masih sama. Pilar-pilarnya tetap kokoh. Langit-langitnya tetap tinggi. Perabotannya tetap mewah dan terawat. Namun ada sesuatu yang berubah. Bukan bentuk, bukan warna, melainkan isi di dalamnya. Di ruang tengah, Bu Yani duduk di kursi favoritnya. Kursi itu menghadap ke arah jendela besar, tempat cahaya pagi jatuh paling lama. Posisi duduknya tegak, meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tangannya bertumpu ringan di sandaran, seolah ia sedang mendengarkan pagi yang perlahan datang. Di sampingnya, Kanaya berdiri. Gerakannya pelan. Hati-hati. Seolah takut setiap sentuhan bisa melukai. Ia menyisir rambut ibunya dengan sisir kayu yang sederhana. Rambut yang dulu sering dibiarkan terurai kini disisir rapi. Setiap tarikan sisir disertai senyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang lahir dari kelegaan. Ibu suka. Bu Yani berkata lembut. Suaranya tenang, tidak tergesa. Rambut ibu sudah lama tidak disisir seperti ini. Kanaya menelan ludah. Dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, membuat napasnya tidak lagi teratur. Tangannya yang masih memegang sisir berhenti di udara, lalu perlahan turun ke samping tubuhnya. Ia berdiri di belakang kursi ibunya, menunduk lama. Ibu. Suaranya keluar pelan, hampir seperti bisikan. Tidak jelas. Namun penuh beban. Bu Yani sedikit menoleh ke arah suara itu. Kepalanya miring, seperti mencoba menangkap getaran yang berbeda dari biasanya. Iya, nak. Kanaya menarik napas panjang. Napas itu bergetar. Kak Firhan sudah bercerita semuanya ke aku. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Katanya. Ia berhenti sejenak. Tenggorokannya terasa kering. Katanya ibu kehilangan penglihatan. Kanaya menelan ludah lagi. Karena terlalu lama menangis. Tubuh Bu Yani menegang sepersekian detik. Kanaya melanjutkan. Suaranya makin lirih. Karena aku hilang. Kalimat itu jatuh berat. Seolah membawa seluruh masa lalu bersamanya.
Kanaya berlutut perlahan di depan kursi ibunya. Lututnya menyentuh lantai dingin. Tangannya meraih tangan Bu Yani, menggenggamnya erat dengan kedua tangan. "Maafkan aku, Bu." Suaranya pecah. "Maaf karena aku membuat ibu begitu sedih." Bu Yani menarik napas dalam. Jemarinya bergetar saat meraba wajah Kanaya, seolah ingin memastikan bahwa gadis yang berbicara di depannya benar-benar nyata. Kanaya menunduk lebih dalam. "Maaf karena aku tidak mengingat ibu." Air mata jatuh ke punggung tangan Bu Yani. "Maaf karena aku tidak tahu apa yang ibu alami." Tangisnya kini tidak tertahan lagi. "Aku hidup. Aku tumbuh. Aku tertawa. Tapi ibu..." Kanaya menggeleng pelan. Ibu kehilangan cahaya. Bu Yani mengusap wajah Kanaya dengan kedua tangannya. Gerakannya lembut, penuh kasih. Tidak ada sedikit pun kemarahan di sana. "Dengarkan ibu." Suara Bu Yani tenang, meski bergetar. "Ibu tidak kehilangan matanya karena kamu." Kanaya mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Ibu kehilangan penglihatan." Bu Yani melanjutkan pelan. "Karena ibu tidak kuat menahan rindu." Kanaya terisak. "Itu salahku, Bu." Bu Yani menggeleng kuat. "Tidak." Ia menarik wajah Kanaya mendekat, menempelkan kening mereka. "Kamu adalah anak kecil. Kamu tidak memilih pergi. Kamu tidak memilih hilang." Bu Yani tersenyum kecil di balik air mata. "Ibu yang tidak kuat." Kanaya menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis, namun gagal. "Aku juga minta maaf." Ia berkata dengan suara parau. "Karena aku tidak mengenali ibu. Aku tidak ingat pelukan ibu. Aku tidak ingat suara ibu. Aku hidup dengan ingatan yang kosong." Bu Yani mengelus rambut Kanaya perlahan, seperti menenangkan anak kecil yang sedang menangis. "Ingatan boleh hilang, tapi hati tidak pernah." Kanaya menutup mata. Bahunya naik turun hebat. "Aku takut, Bu." Ia berbisik. "Aku takut ibu membenciku." Bu Yani tersenyum, senyum yang penuh kelembutan. "Ibu tidak pernah membenci kamu." Ia menggenggam tangan Kanaya lebih erat. "Ibu hanya menunggu." Firhan berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia tidak ikut campur. Namun suaranya akhirnya terdengar, pelan, penuh rasa bersalah. "Aku juga minta maaf." Kanaya menoleh ke arahnya. "Aku baru tahu seberapa dalam luka ibu." Firhan melanjutkan. "Selama ini aku pikir ibu hanya sedih. Ternyata ibu menahan rindu sampai tubuhnya sendiri menyerah." Kanaya menunduk lagi. "Aku minta maaf, Kak." Firhan menggeleng pelan. "Bukan kamu yang harus meminta maaf." Ia mendekat dan berlutut di samping mereka. "Yang penting sekarang, kita sudah pulang." Bu Yani menggenggam tangan Firhan dan Kanaya bersamaan. 30 tahun ibu menunggu." Ia berkata pelan. "Dan hari ini, ibu tidak kehilangan apapun lagi." Kanaya memeluk ibunya erat. Pelukan itu lama, tidak tergesa, tidak ingin dilepas. Tangisnya kini berbeda. Bukan tangis penyesalan semata, melainkan tangis anak yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Beberapa hari kemudian, kehidupan mulai berjalan dengan ritme yang lebih nyata. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bibi Ratna resmi ditahan. Semua bukti diperiksa. Semua pengakuan dicatat. Tidak ada perlakuan istimewa. Tidak ada upaya meringankan. Firhan sengaja tidak terlibat langsung. Ia tahu, jika ia turun tangan sebagai penyidik, luka batin akan bercampur dengan kewajiban profesional. Ia memilih berdiri di luar, menyerahkan semuanya pada prosedur yang adil. Namun ia tetap hadir. Bukan sebagai polisi, melainkan sebagai kakak. Ia duduk di ruang sidang dengan pakaian biasa, mendengarkan setiap kalimat yang dibacakan. Setiap detail masa lalu yang akhirnya dibuka di hadapan banyak orang. Beberapa kali, tangannya mengepal. Bukan karena marah, melainkan karena menahan emosi yang datang bergantian.
Saat semua selesai, Firhan pulang dengan langkah berat namun lega. Ia tahu, keadilan tidak menghapus masa lalu. Namun setidaknya, masa lalu itu tidak lagi mengintai dari balik bayangan. Di desa, Pak Sastro dan Bu Marni bersiap kembali ke hukuman mereka. Mereka mendapatkan hukuman sosial karena menjadi kaki tangan pelaku. Itu juga berkat Firhan yang mencari bukti yang meringankan hukuman mereka. Beberapa hari lalu mereka pergi ke rumah asli Kanaya, meminta maaf dengan benar pada seorang ibu yang putrinya diambil paksa dari sisinya. Mereka sangat menyesal bahwa kejahatan mereka bisa membuat seorang yang awalnya memiliki penglihatan sehat, menjadi seseorang yang buta karena terus menangisi putrinya. Pagi itu, Kanaya mengantar mereka sampai ke mobil. Tidak ada banyak kata. Hanya pelukan panjang yang terasa berat untuk dilepaskan. Kami sangat menyesal. Bu Marni berkata lirih. Matanya basah. Tapi kami juga bersyukur pernah memilikimu. Kamu putri yang baik, Maan Ibu. Kanaya menggenggam tangan mereka erat. Kalian selalu jadi orang tuaku. Pak Sastro mengangguk. Suaranya tercekat. Itu tidak akan berubah. Mobil melaju perlahan. Meninggalkan. Kanaya berdiri lama di tempatnya. Menatap hingga kendaraan itu menghilang di ujung jalan. Firhan berdiri di sampingnya. Kamu baik-baik saja. Kanaya mengangguk. Aku belajar. Hari-hari berlalu. Bu Yani tampak lebih tenang. Tangisan malam tidak lagi terdengar. Jikapun ia terbangun, itu bukan karena mimpi buruk, melainkan karena ingin minum atau sekadar ingin mendengar suara langkah di lorong. Ia masih buta, namun hatinya kini terang. Setiap sore, ia meminta Kanaya menuntunnya ke taman belakang. Mereka duduk di bangku kayu yang sama, bangku yang dulu sering menjadi saksi kesunyian. Kini, bangku itu tidak lagi sunyi. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang cuaca. Tentang burung. Tentang aroma bunga Kamboja yang jatuh ke tanah. Firhan sering ikut duduk. Tidak banyak bicara. Hanya hadir. Kadang menatap langit. Kadang menutup mata. Menikmati angin sore yang menyentuh wajahnya. Suatu sore, Bu Yani menggenggam tangan Firhan dan Kanaya bersamaan. Terima kasih. Firhan menoleh. Untuk apa, Bu? Karena kalian bersedia menjadi anak-anak ibu. Kanaya tersenyum. Ibu tidak sendiri lagi. Bu Yani mengangguk. Ibu tidak pernah sendirian. Hanya menunggu. Kalimat itu menembus pertahanan terakhir di dada Firhan. Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu yang akhirnya bisa ia lepaskan. Sesuatu yang selama ini ia bawa tanpa sadar. Malam itu, Firhan berdiri di kamar lamanya. Kamar yang jarang ia tempati sejak dewasa. Bau kayu lemari masih sama. Tirai jendela masih menggantung di tempatnya. Ia membuka album foto lama. Satu persatu halaman dibuka. Wajah-wajah lama muncul kembali. Namun kali ini, ia tidak mencari kemiripan. Ia tidak mencari bukti. Ia tidak lagi membutuhkan kepastian dari kertas atau gambar. Ia menutup album itu dengan senyum kecil. Karena kini, ia sudah melihatnya dengan hati. Rumah besar itu tidak lagi sunyi. Bukan karena ramai, melainkan karena penuh. Penuh dengan kehadiran yang tidak lagi hilang. Penuh dengan rindu yang akhirnya pulang. Penuh dengan luka yang tidak lagi berdarah. Dan Firhan akhirnya mengerti bahwa tidak semua yang hilang pergi untuk selamanya. Ada yang hanya tersesat, menunggu ditemukan, dan pulang tidak pernah benar-benar terlambat. Di rumah besar itu, yang kini bernapas dengan tenang, Firhan berdiri bukan lagi sebagai polisi yang selalu siap pergi, melainkan sebagai anak, sebagai kakak, sebagai bagian dari keluarga yang akhirnya utuh. Cerita selesai. Sahabat, tidak semua kehilangan benar-benar pergi. Ada yang hanya tersesat, menunggu ditemukan kembali. Tangisan seorang ibu tidak selalu lahir dari luka. Kadang ia lahir dari rindu yang terlalu lama dipendam. Dan pada akhirnya, keadilan bukan tentang siapa yang paling keras dihukum, melainkan siapa yang berani bertanggung jawab atas masa lalu. Di rumah besar itu, tidak semua luka hilang. Tapi untuk pertama kalinya,
Mereka tidak lagi menangis sendirian. Sahabat Seribu Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.